Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7A sampai H SMP 1 Gemo? Kembali ketemu dengan Ibu Munifa dalam mata pelajaran PAI secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu masih bab 10. Seperti apa pembelajarannya? Silahkan kalian ikuti keterangan Ibu berikut ini. Seperti minggu yang lalu, bab 10 yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui salat jamak qashar. Kompetensi dasarnya masih seperti kemarin, ada 4. Menunaikan salat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi dari pemahaman beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan salat jamak qashar. Yang ketiga, memahami ketentuan salat jamak qashar. Dan yang keempat, mempraktekkan salat jamak qashar. Hal-hal yang akan dipelajari dalam bab ini, nomor poin 1 dan poin 2 sudah Ibu jelaskan kemarin secara singkat. Berikut akan Ibu terangkan sedikit poin ketiga dan poin keempat. Poin yang ketiga, salat yang boleh dijamak qashar macam-macamnya, yaitu sebagai berikut. Salat yang boleh dijamak yaitu 1. Sholat duhur dengan sholat asar dilakukan pada waktu sholat duhur. Nah, sholat jamak tersebut disebut jamak takdim. Ketika sholat duhur dan asar jadikan satu, dilakukan di waktu sholat duhur. Yang kedua, sholat duhur dan asar jadikan satu, dilakukan pada waktu sholat asar ketika sholat asar. Nah, itu namanya jamak takhir. Yang ketiga, sholat maghrib dengan isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib, kamu sholat maghrib sekaligus sholat isya. Itu disebut juga jamak takdim. Yang keempat, sholat maghrib dengan isya dilakukan di waktu sholat isya. Nah, kalau maghrib dengan isya dilakukan di waktu sholat isya, itu disebut jamak takhir. Yang kelima, sholat yang boleh diqashar, yaitu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat yang 4 rakaat itu yaitu duhur, asar, dan isya. Lalu bagaimana sholat subuh? Sholat subuh tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqashar. Sholat maghrib juga tidak boleh diqashar. Jadi yang boleh diringkas atau diqashar adalah hanya sholat yang rakaatnya 4. Seperti apa tata caranya? Tata sholat jamak qashar. Nah, itu merupakan tugas kalian. Nanti silakan dibuka bukunya di buku paket PAI kelas 7. Sebagai tugasnya, 1. Biar kalian tahu tata caranya secara gamblang, silakan yang pertama tugasnya membaca tata cara sholat jamak pada buku paket PAI kelas 7 halaman 144 sampai 146. Ingat, yang halaman 144 dan 146 itu hanya dibaca, tidak ditulis. Yang kedua, tugas yang kedua adalah tulislah tata cara panduan praktek sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar yang ada pada buku paket PAI kelas 7 halaman 146 sampai 149. Yang ini ditulis halaman 146 sampai 149 itu ditulis, dicatat di kertas folio atau di buku catatan kalian. Suatu saat ketika ada jadwal pengumpulan tugas, Ibu akan nilai. Nah, tugas yang ketiga, kerjakan soal yang ada pada link yang akan Ibu share, akan Ibu berikan pada WA group di jam pembelajaran. Bila ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan pada grup kelas atau langsung japri sama WA Ibu. Demikianlah sedikit keterangan dari Ibu. Walaupun singkat, Ibu harapkan kalian bisa paham. Namun apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu di nomor WA 081 226 731 900. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.